Pada waktu bangsa Israel membangun tembok Yerusalem, datanglah orang-orang tertentu mau sumbang, orang-orang Yahudi yang tidak ikut ke pembuangan mau sumbang tenaga. Tapi orang Yahudi yang tinggal di tanah air ternyata sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang dibuang ke tanah Israel juga. Maka mereka bangsa blasteran. Nah, begitu mereka mau bantu pembangunan Bait Allah, orang Yahudi tidak mau. Darah kalian sudah darah kotor. Darah kotor tidak boleh terlibat dalam pembangunan Bait Allah. Maka akhirnya mereka pikir kita mau bantu tidak mau, berarti kita jadi musuh. Maka dua pemimpin mereka namanya Sanbalat dan Tobia itu akhirnya bangun dan melawan Israel. Makanya Nehemia bilang, membangun alat pertukangan di satu tangan, tapi senjata di tangan yang lain. Supaya sementara membangun, kalau diserang, lawan. Ya, orang-orang blasteran yang ditolak itu namanya orang Samaria. Ya, orang Samaria. Sejak dari itu, orang Samaria dan orang Yahudi permusuhan sampai zaman Tuhan Yesus. Yang saya ceritakan ini sebelum Yesus datang. Ya, karena itu maka setelah Bait Allah selesai, orang Samaria tidak diizinkan masuk Bait Allah di Yerusalem. Maka orang Samaria membangun pusat ibadahnya sendiri di Nablus, ya, yang kemarin kita lihat dari Yordania itu. Nah, maka sudah ada dua pusat penyembahan. Maka bermusuhanlah orang Yahudi dengan orang Samaria. Satu kali orang Yahudi, menurut catatan Yosefus, orang Yahudi menyerang dan menghabiskan, meruntuhkan pusat penyembahan orang Samaria di Nablus. Orang Samaria dendam. Satu kali mau perayaan Paskah, orang Samaria pergi ke kuburan, gali semua tulang-tulang, lalu sebarkan di halaman Bait Allah. Gara-gara sebarkan tulang-tulang di halaman Bait Allah jadi najis. Orang Yahudi tidak bisa merayakan Paskah lagi. Maka terjadilah musuh bebuyutan antara Yahudi dengan Israel sampai zaman Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus suruh beritakan Injil disebut khusus Samaria. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, karena itulah maka di bawah Esra Nehemia, Raja Kores dari Persia membiayai pembangunan Bait Allah kedua. Maka Bait Allah kedua dibangun, tapi sehebat-hebatnya Bait Allah dua dibangun, tidak bisa sama lagi mewah dengan Bait Allah Salomo. Ya, tidak bisa hebat semewah Bait Allah Salomo. Lalu saudara-saudara, terjadi pergerakan politik lagi. Raja Kores mati, diganti oleh raja-raja yang lain seperti Raja Ahasiweros, Artasasta yang dibicarakan dalam kitab Esra dan juga kitab Daniel. Ya, Persia adalah kerajaan hebat di timur, dan Persia mau bergerak melebarkan sayap ke barat. Pada saat yang bersamaan muncul kerajaan di barat, yaitu Yunani, di bawah Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander Agung ingin menguasai seluruh dunia, maka dia mulai mengembangkan ke timur. Maka bertemulah dua kerajaan besar ini. Bertemu dua kerajaan besar. Si Alexander Agung sudah menaklukkan semua, termasuk Mesir dia taklukkan. Karena dia taklukkan Mesir, maka dia membangun sebuah kota atas nama dirinya sendiri, lalu memberi nama Alexandria. Alexandria itu adalah kota yang didirikan oleh Alexander Agung. Dia menguasai seluruhnya wilayah pada waktu itu. Sampai di India, Alexander Agung sempat menangis di Sungai Gangga. Kenapa? Dia menangis karena dia sudah tidak ada daerah lagi yang dia taklukkan. Dia sempat berencana untuk menyerang Cina, tapi entah kenapa tidak jadi. Ya. Nah, maka Yunani berkembang ke timur, Persia berkembang ke barat. Maka bertemulah dua bangsa ini, dan mereka konflik dan perang besar. Yang seperti saya ceritakan kemarin, perang paling besar adalah perang angkatan laut yang terjadinya di suatu teluk yang namanya Teluk Marathon di Yunani. Ya, mereka perang di sana, perang yang sangat hebat. Akhirnya Yunani berhasil mengalahkan Persia, dan Persia pada waktu itu di bawah pimpinan Raja Darius. Ya. Nah, begitu perang itu dimenangkan oleh Yunani, seorang tentara Yunani langsung lari non-stop sampai ke Athena mengabarkan kemenangan ke pusat Yunani. Sejak hari itu lari jarak jauh non-stop, namanya lari maraton, karena larinya dari Teluk Marathon.
Nah, maka di situ Yunani mulai berkuasa atas seluruh dunia. Alexander Agung menerapkan apa yang namanya Helenisasi, yaitu meyunanikan seluruh dunia. Maka pakaiannya pakaian Yunani, musiknya Yunani, filsafatnya Yunani, pendidikannya Yunani, olahraganya Yunani, termasuk Olimpiade itu mulai dari zaman itu sampai hari ini tetap berlangsung. Semuanya serba Yunani. Maka bahasa juga bahasa Yunani. Karena itulah mengapa perjanjian lama aslinya bahasa Ibrani, tapi diterjemahkan ke bahasa Yunani. Diterjemahkan di mana? Di Alexandria, Mesir. Ya, Mesir, Alexandria itu adalah kota pendidikan pada waktu itu. Perpustakaan terbesar dunia timur ada di Alexandria. Ya, karena itu kalau orang jebolan Alexandria itu bisa dibilang orang hebat. Di Kisah Para Rasul ada seorang jebolan Alexandria namanya Apolos. Dia seorang Kristen yang sangat mahir dalam soal kitab suci, sangat fasih bicara dari Alexandria. Ada bapak gereja namanya Clemens dari Alexandria. Ya. Nah, jadi orang Israel itu pulang dari pembuangan, mereka kan bahasa Ibrani. Sementara di pembuangan mereka bahasanya orang Kasdim, orang Babylon. Maka terjadilah penggabungan antara bahasa Ibrani dan bahasa Babylon. Bercampurnya Ibrani dengan Babylon menghasilkan bahasa yang lain yang namanya bahasa Arab atau bahasa Aramaik. Maka perjanjian lama kita secara umum semua dalam bahasa Ibrani, tapi beberapa bagian kitab Daniel dan Ezra itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahkan perjanjian baru berbahasa Yunani masih menyisakan beberapa istilah Arab. Misalnya, ya, Maranatha. Maranatha, Mar itu Tuhan, Tuhan. Makanya Martha itu artinya nyonya. Maranatha itu artinya Tuhan kami datanglah. Ya, Talitakum, Ephata. Ya. Karena itu orang sudah memakai bahasa campuran antara Ibrani dan Aramaik. Misalnya Yesus di atas kayu salib dia bilang Eli, Eli lama sabatani. Versi Markus Eloi, Eloi lama sabatani. Ya, betul yang mana? Kalau Ibrani murni maka dia Eli, Eli lama asaftani. Kalau Aram murni Eloi, Eloi lama sabatani. Tapi Eli, Eli itu Ibrani, lama sabatani itu Arab. Berarti Yesus bilang Eli, Eli lama sabatani, dia gabung dua bahasa Ibrani dan Arab. Nah, karena Helenisasi maka perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani terkenal. Kamu kalau tidak punya nama Yunani tidak gaul. Makanya Lewi itu nama Ibrani, tapi dia harus punya nama Yunani, yaitu Matius. Yehuda itu nama Ibrani, dia harus punya nama Yunani, yaitu Yudas. Jadi Yudas itu sama dengan Yehuda. Bahkan ada orang punya 3 nama, Ibrani, Yunani, dan Arab. Siapa? Nama Ibraninya Simon, nama Yunaninya Petrus, dan nama Arabnya adalah Kefas. Maka Simon itu punya 3 nama. Ya. Simon. Maka orang Israel secara otomatis beralih kekuasaan. Tadi dikuasai Babel, lalu dikuasai oleh Persia, lalu dikuasai oleh Yunani. Tapi Alexander Agung mati muda, umur 33 tahun sudah mati. Saudara pernah baca tentang Alexander Agung di Alkitab? Orang ini dibicarakan di Alkitab, hanya tidak sebut Alexander Agung. Disebut dalam bahasa simbol-simbol. Di mana? Di kitab Daniel. Saudara baca dari kitab Daniel ke atas, Daniel pasal 8 ke atas, itu cerita tentang penglihatan Nabi Daniel. Itu bicara soal Yunani, Persia, ya, dan juga Romawi.